Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati. Tenangkan Bunda. Apa kabar semuanya di sini? Alhamdulillah, Masya Allah. Senang sekali saya Paula Verhoeven kembali hadir menemani pemirsa di rumah dan juga bunda-bunda di sini. Dan kita semua berkumpul di masjid ini ingin menimba ilmu dan juga mendengarkan tausiah langsung bersama Ustadz kesayangan kita, Ustadz Hilman Fauzi. Dan kali ini tema kita, apa yang dipandang mata belum tentu menyenangkan, dengarkanlah hati sebelum menentukan. Kita langsung aja yuk, Ustadz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa yang dipandang mata belum tentu menyenangkan, maka dengarkanlah hati sebelum menentukan. Salah satu sikap yang akan mengurangi kebahagiaan kita adalah saat kita terlalu lapar mata tapi lupa menyertakan hati untuk menentukan segalanya. Bunda sayang, kalau belanja ke supermarket biasanya yang bunda belanjain yang dicatat atau yang dilihat? Kadang tidak sedikit di rumah mah yang dibayangkan teh mau beli A, tapi sampai ke tempat itu yang B diskon, yang C diskon, dibeli tidak? Padahal butuhnya A tapi yang dibeli B dan C. Ada yang begitu? Di sini ada orangnya. Mana orangnya itu di sini? Maka hati-hati bunda sayang pemirsa Trans TV. Hati-hati dengan lapar mata tapi lupa menyertakan hati kita. Kita sibuk mengejar keinginan tapi lupa memenuhi kebutuhan. Kita sibuk mengejar gengsi tapi lupa mengejar esensi. Kita sibuk mengejar FOMO, ikut-ikutan sama orang, tapi lupa mana yang paling membahagiakan dan paling menenangkan. Betul? Maka nanti belajar ya untuk mengendalikan hati dengan cara memastikan bahwa yang kita beli itu bermanfaat dan itu penting untuk kita. Maka dalam hidup bunda sayang, jangan suka membandingkan dengan orang lain. Karena yang bahagia di orang belum tentu bahagia di kita. Setuju? Misal mohon maaf ya. Bunda biasanya sesuatu itu lebih indah setelah kita miliki atau sebelum kita miliki? Bunda jalan-jalan ke mall, ada tas bagus, pengen gak? Izin Allah kebeli tasnya. Kira-kira tas itu lebih indah setelah kebeli apa sebelum kebeli? Waktu sebelum kebeli mah pengen banget. Pas udah mah biasa aja. Betul? Jangan-jangan juga sama dengan rumah tangga kita. Suami bunda dengan AA sama atau beda? Lebih cakep suami bunda atau AA? Yang bilang lebih cakep AA istighfar ya. Karena suami bunda dengan AA pasti lebih cakep suami bunda. Kenapa? Karena yang mau sama bunda hanya suami bunda. Betul tidak? Nah dalam hidup kadang-kadang begitu. Kita suka ngerasa enak kali ya kalau punya mobil kayak begitu. Enak kali ya kalau punya tas yang kayak begitu. Enak kali ya kalau izin ya punya baju yang dipakai Kak Paula seperti itu. Misalnya kita lihatnya sesuai mata, padahal yang dilihat di mata belum tentu bahagia di hati kita. Betul?
Maka ada istilah, jangan pernah mengukur kaki kita dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki ukuran sepatunya sama atau beda? Beda. Kaki kita 38, pakai sepatu yang 40. Apa yang terjadi? Longgar. Maka mulai hari ini coba belajar menjaga hati. Belajar menundukkan pandangan. Tidak semua yang dilihat oleh mata itu bahagia. Boleh jadi kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi justru Allah mencukupi apa yang kita butuhkan. Maka yang kita kedepankan bukan keinginan tapi apa? Kebutuhan. Karena keinginan itu gak ada batasnya. Betul gak? Tapi kebutuhan pasti ada batasnya. Dan itulah yang cukup membahagiakan di hati kita. Belajar lebih tenang. Belajar lebih lembut, belajar lebih lapang. Kadang hati harus dijaga untuk tidak harus lapar mata dengan apa yang kita inginkan. Yang penting Allah pasti cukupkan dan Allah pasti penuhi apa yang kita butuhkan. Insya Allah. Ada satu doa yang kalau bisa Bunda jangan pernah lepaskan doa ini untuk dibaca setiap hari agar kita diberikan kecukupan dan diberikan keberlimpahan. Mau? Angkat kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah kepada kami ketakwaan dan kecukupan dan petunjuk kebenaran dan keberlimpahan. Amin. Bacakan, amalkan, mudah-mudahan Allah jaga mata kita dan Allah tenangkan hati kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bunda. Baik, di sini kita langsung aja. Bunda-bunda di sini yang ingin bertanya ke Ustadz, langsung tunjuk jangan. Tapi sebelum ke sana mungkin sudah ada Mbak Anissa dan putri-putrinya di sini. Kira-kira ada cerita apa? Ada cerita apa dan ingin ditanyakan? Ada kisah apa yang mau diceritakan? Silahkan. Mungkin dari Juwita dulu atau Mbak Anissa atau Jelita silahkan. Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sih agak nge-flashback ya Mam. Jadi dari kisah yang sebelumnya pasti semua orang lebih banyaknya tahu antara aku dan Mama dan Papa juga. Adalah beberapa konflik antara anak dan orang tua. Dan nah di mana yang sebelumnya itu ya mungkin masa remaja aku, masa yang dimana aku mau menemukan jati diri, yang dimana aku tuh kayak merasa apa yang aku putuskan itu menurut aku benar, tapi sebenarnya itu belum cukup umurnya atau nggak boleh sama orang tua gitu Pak Ustadz. Jadi menurut aku jadi kayak sebenarnya aku nyakitin hati orang tua nggak ya yang aku lakukan itu gitu. Dan dulu kalau tidak salah Mbak Juwita tuh sampai nggak tegur sapa ya sama mama itu. Oh iya betul. Sampai berapa lama waktu itu? Setahun. Lebih dari setahun sih. Apa yang dirasakan oleh Mbak Juwita sampai artinya sesakit itu sampai nggak mau tegur sapa dengan mama? Gimana ya? Pada saat itu sih yang aku rasain ya karena yang tadi aku bilang karena aku masih mencari jati diri. Dan menurut aku juga kayak mama nih egois ya pada saat itu ya Ustadz. Karena kan aku kayak besarnya aku tuh sama papa sebenarnya. Jadi dimana aku udah gede masa mama ngatur-ngatur aku gitu. Dengan mama gak bolehnya aku pacaran gitu. Kemana-mana diintilin sama mama kayak gitu. Jadi kayak membuat aku tuh kayak aduh mama aku nih udah gede. Jadi akhirnya waktu pada saat aku nikah sama suami aku yang sekarang pun itu tanpa mama.
Jadi aku cuma sama papa aja yang dimana kan memang wali nikah aku gitu. Tapi Mbak Juwita ngerasa berdosa gak sih punya sikap seperti itu sama mama? Pada saat itu sih enggak ya, enggak. Karena aku pun bingung Pak Ustadz karena mama sama keluarganya berbondong-bondong memojokkan aku. Sementara aku kan kayak aku udah kerja dari kecil sendiri, aku nggak ngerepotin kalian loh gitu. Pada saat itu aku mikirnya kayak gitu, kenapa sih kalian jadi kayak gini gitu. Jadi rengganglah aku sama mama. Apa yang Mbak Anissa rasakan Pada saat waktu itu. itu? Gini, sebenarnya ibu mana yang tidak menginginkan anaknya lebih baik, betul. Kalau inget flashback dulu saya jujur pernah sakit hati karena saya dilawan sama anak yang saya lahirkan. Dan kondisinya pada saat itu dia pacaran sama suaminya yang sekarang ini adalah teman aku. Teman aku yang dimana aku tahu banget ini anak, tahu banget nakalnya ini anak seperti apa karena dia sahabat aku. Jui ini menikah sama sahabat aku. Tuh. Jadi aku gak restu pada saat itu karena aku pikir masa depan anak aku nanti bakal gak bagus kalau sama dia. Kayak gitu kan. Waktu itu ya Ustadz. Terus aku tersiksa Ustadz selama bertahun-tahun itu. Setahun lebih itu aku menahan rasa kangen, rasa rindu gitu sama anak. Tapi aku egois. Sebagai seorang ibu ada sisi egois di mana aku ibu loh. Aku orang tua loh. Aku gak mau minta maaf duluan sama anak. Anaknya harus minta maaf sama aku. Tapi kita tunggu-tunggu. Aku tunggu-tunggu anak aku gak datang-datang. Jujur aku waktu itu sedih, terluka, kecewa. Dia menikah sama suaminya sekarang tanpa ada aku. Coba hati ibu mana yang gak sedih, gak kecewa. Di saat anaknya bahagia dia tidak ada di samping. Aku gak diundang, aku gak menyaksikan anakku. Gak tahu pula ya. Gak tahu. Tahu-tahu dengar kabar dari orang dikirimin foto pernikahan. Lebih hancur lagi hati aku. Akhirnya dari situ aku dinasihatin dan aku tersadar Pak Ustadz. Biar bagaimana aku ibu yang harus merangkul. Jadi di sini aku seorang ibu yang minta maaf duluan sama anakku. Supaya anakku kembali dan bisa aku rangkul lagi Pak Ustadz. Tapi sekarang dengan izin Allah ya, lihat Mbak Juwita bertumbuh dengan pasangannya yang sekarang. Iya. Alhamdulillah, udah 11 tahun. Udah 11 tahun. Gimana perasaan Mbak Anissa? Dari sini Coba. pelajaran ya ibu-ibu ya. Tidak selalu selamanya orang tua itu benar. Benar. Tuh, jadi di sini saya itu apa yang saya pikirkan ternyata salah. Ternyata semua orang punya masa lalu. Mungkin masa lalu mantu aku mungkin nakal. Tapi setelah sama Jui dia tuh 180 derajat berubah banget. Apa yang ingin Mama sampaikan sama anak-anak Mama, Juwita dan Jelita? Iya di sini saya sebagai orang tua tuh sebenarnya nggak pilih kasih ya Pak Ustadz. Saya juga kan punya anak, saya punya anak yang saya lahirkan 4. Tapi sebelumnya saya juga punya beberapa anak angkat yang juga saya sayangin sama seperti saya menyayangi anak saya. Sama sekali nggak ada saya ngebanding-bandingin walaupun itu bukan anak yang saya lahirkan. Dan secara ekonomi mungkin Jui lebih baik daripada Jelita. Tapi kan nasib orang kan semua kan berbeda-beda ya Pak Ustadz. Nah terkadang saya tuh suka sedih apalagi kemarin ada berita katanya mamahnya hedon, mamahnya
nyawer-nyawer, mamanya banyak sedekah, anaknya jualan risol. Iya, padahal mereka nggak tahu bagaimana perjuangan saya sama anak ini. Bukannya saya pilih kasih, kenapa saya lebih perhatian sama Jelita? Karena Jelita punya satu kekurangan, dia tuh punya kecemasan berlebih. Yang kalau aku pergi nangis-nangis nih ibu, nangis-nangis. Kalau aku pulang kerja ditangisin sampai aku nggak bisa kerja karena aku kepikiran terus dia di rumah. Memang harus saya kasih perhatian berlebih. Sampai dibilang saya nggak perhatiin dia. Alhamdulillah, maaf bukan saya sombong. Sampai saat ini anak-anak saya udah nggak ngontrak-ngontrak lagi. Mereka semua saya bikinin rumah di atas tanah saya. Tuh. Anak angkat saya pun saya bikinin rumah buat ibunya yang asli, yang kandung. Ibunya kandung dia saya bikinin rumah, saya kasih rumah supaya nggak ngontrak berpindah-pindah. Anaknya Jelita ada 2 Pak Ustadz. Yang satu masih kecil dari perkawinan yang sekarang. Yang satu lagi sudah kuliah. Dan sampai kuliah pun semuanya saya yang biayain. Semuanya anak-anaknya Jelita saya yang nanggung. Jadi kalaupun anak saya mau cari rezeki, jualan risol, itu memang keinginan dia supaya dia bisa pengen beli barang-barang sesuai hatinya boleh dong gitu. Dan saya mengiyakan, bukan apa karena saya juga Pak Ustadz di sini sebagai ibu, saya takut saya mati. Kalau saya nanti meninggal, anak saya bagaimana gitu loh. Saya mau dia bisa mandiri juga. Mbak Jelita gimana melihat perasaan mamah yang begitu dalam kepada Mbak Jelita? Ya untuk mama terima kasih. Selama ini mungkin ya udah ngebantu pada saat itu ya. Jadi pada saat 2017 itu memang anxiety disorder aku waktu itu masih belum paham Ustadz. Masih belum paham kalau itu anxiety disorder. Jadi kayak keluarga itu kayak nganggapnya kamu lebay. Cuman sakit begini aja masa gak bisa dilawan. Tapi dalam hati kan kalian gak tahu aku yang ngerasain gitu loh. Sampai bilang mama waktu itu bilang di Ustadz. Aduh Iya Pak Ustadz. lucu jadi. Sampai saya bawa ke Pak Sampai dibawa Ustadz. ke Di berobat Rukiah. segala Di macam. Rukiah. Di Rukiah supaya Rukiah. kayaknya anak saya di nih. Gitu Pak Ustadz, benar Pak Ustadz. Baik. Jadi kalau Mbak Jelita merasakan sekali bagaimana mamah juga begitu sayang ya. Iya, sayang sudah pasti namanya anak, sayang sama ibunya sayang sama anaknya, kayak gitu. Baik. Baik, dan tapi mungkin kalau ada tipsnya nih, kan tinggal jauh ya, apalagi seorang ibu, tinggal jauh dengan anak-anaknya, apalagi ini putri-putrinya. Itu kan sangat gak mudah ya, dengan adanya perpisahan dan juga memang harus bekerja. Itu bagaimana Mbak Anissa melewati hari-harinya tanpa anak ya kan, semoga bisa menjadi inspirasi bunda-bunda di luar sana dan juga saya di sini gitu kan. Itu kira-kira gimana Mbak Anissa berjuang sampai puluhan tahun seperti ini gitu? Awalnya memang sangat menyiksa ya, sangat menyiksa. Tapi di sini saya berpikir emang saya harus berjuang itu buat mereka juga. Gitu. Saya harus bekerja untuk mereka juga. Kenapa? Kenapa mereka bilang papahnya lebih banyak waktu? Karena papahnya yang di rumah, saya yang bekerja. Jadi saya mesti bekerja untuk mereka. Gitu loh. Dan di sini kalau dibilang sedih ya pasti sedih, apalagi lagi dipisahkan sama anak-anak. Saya nggak bisa ngelihat anak-anak, mau ngelihat anak-anak aja kayak maling, saya harus ngumpet-ngumpet. Itu saya lakukan. Jadi apa yang Anda rasakan, saya pernah rasakan duluan.
pernah ada di posisi kamu sayang. Yang pasti ikatan ibu dan anak pastinya tidak akan terpisahkan. Tidak akan pernah Gak ada bekas terpisahkan. ibu dan bekas anak ya. Betul sekali. Masya Sabar Allah. sayang, semua ada waktunya. Masya Allah, terima kasih. Mbak Juwita mungkin kalau boleh flashback juga ya. Dan kita tahu Mama Ani begitu ngerasa sakit dengan sikap Mbak Juwita dulu. Mungkin mau bilang minta maaf kali sama Mama. Ya pasti sih kayak mama terus papa juga. Papa juga termasuk kayaknya yang lebih sakit sebenarnya sih Ustadz. Karena kan papa yang ngurus aku dari bayi banget ya. Jadi yang dimana ya anak gadis gue udah diambil orang gitu kan. Ya sebelumnya juga minta maaf sama mama, sama papa yang udah di sana. Atas semua yang pernah Ju lakuin yang tidak berkenan di hati mama dan papa ya. Iya, aku mungkin, aduh nggak bisa sebenarnya sih kalau kayak gini ya. Mau minta maaf sebelumnya. Mungkin di seusiaku belum bisa ngebahagiain mama. Ya mungkin ya karena itu, karena ada hal yang membuat aku nggak bisa mungkin lebih dari juta. Ya berkat mama, terima kasih yang udah mungkin bikin Jelly juga survive sampai saat ini. Jadi yang mau aku tanyain, apa sih Ustadz yang harus dilakuin supaya aku kayak bisa menebus perbuatan-perbuatan itu yang tidak enak di hati orang tua aku gitu Ustadz. Bunda, ada dua hal yang ingin Ahilman sampaikan. Satu, tidak akan pernah ada yang berganti antara ibu dengan anaknya. Mungkin mohon maaf jika ada istilah mantan istri mungkin ada, mantan suami juga ada, tapi mantan anak tidak akan pernah ada, dan mantan ayah ibu juga tidak akan pernah ada. Dan percayalah, di balik kebaikan orang tua juga bersamanya ada rezeki anak-anaknya. Maka pesan yang pertama untuk setiap anak, jangan pernah menyakiti hati orang tua. Satu kali saja kita menyakiti hati orang tua, maka di saat yang bersamaan akan banyak kekecewaan yang kita dapatkan. Dan hari ini kita beruntung Mbak Juwita, Mbak Jelita bilang minta maaf sama ibu. Itu tuh menurut AA ya, itu tuh sesuatu yang sangat sulit kita dapatkan hari ini. Ada seorang anak minta maaf sama orang tua itu sesuatu yang sangat berharga. Makanya Allah perintahkan seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memerintahkan kepada kamu sekalian untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada orang tua. Maka catat ini rumusnya. Muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Bunda sayang, pemirsa Trans TV pernah dengar ada satu kisah namanya Alqamah. Siapa namanya? Alqamah. Alqamah ini dikisahkan seorang laki-laki yang ibadahnya luar biasa. Sampai para sahabat lain bertanya, kenapa ini Alqamah? Bukankah dia orang baik? Bukankah ibadahnya baik? Kenapa menjelang wafatnya lisannya begitu sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Kemudian disampaikan kepada Nabi. Curhat sama Nabi, ya Rasul, ini ada Alqamah, udah mau meninggal
Kok lisannya susah mengucapkan kalimat Allah? Apa kata Nabi? Coba tanyakan, apakah Alqamah masih punya ibu? Kata sahabat lain, masih ya Rasul, temui ibunya. Singkat cerita, para sahabat menemui ibunya Alqamah. Kemudian bertanya, wahai ibu, sekarang putramu bernama Alqamah sedang sakratul maut dan lisannya keluh mengucapkan kalimat Allah. Apakah Alqamah pernah menyakitimu? Apa kata ibunya? Alqamah itu anak yang baik. Tapi ada satu ketika Alqamah itu pernah pergi ke luar kota. Kemudian dia pulang dari luar kota. Aku sedang menunggu di depan rumahku. Alqamah tidak menyapaku dan Alqamah langsung pergi ke rumah tangganya. Jadi dia ngelewatin rumah ibunya di depan gak disapa sama Alqamah. Ibunya sakit hati. Karena ibunya rindu dengan Alqamah, tapi Alqamah tak pernah punya waktu dengan ibunya. Sampai ibunya ngerasa sakit dengan sikapnya Alqamah. Bayangin, mungkin kita ngerasanya, biasa aja, iya. Tapi rasa sakit seorang ibu begitu dalam. Karena ingat, sebelum engkau dilahirkan ke muka bumi, ada rasa sakit yang pernah ibu korbankan untuk dirimu. Ada 5 air yang ibu keluarkan untuk anaknya. 1, air ketuban saat mengandung anaknya. 2, air darah saat melahirkan anaknya. 3, air susu saat menyusui anaknya. 4, air keringat saat merawat membesarkan anaknya. 5, air mata saat orang tua ibu mendoakan anaknya. Maka jika tadi Kak Paula bertanya, seberapa sakitnya jika seorang ibu dipisahkan sama anaknya? Pasti jawabannya sakit sekali. Karena sebelum anak itu lahir, ada rasa sakit yang pernah dia korbankan agar anak itu dilahirkan dan dihadirkan di muka bumi. Maka singkat cerita, kata ibunya, sesakit apapun aku disakiti oleh anakku, aku maafkan kesalahannya. Singkat cerita, sahabat kembali setelah ibunya memaafkan. Alqamah mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Kenapa kata para sahabat, kalau ibunya tidak memaafkan Alqamah, maka izinkan Alqamah dibakar tubuhnya. Karena susah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka hari ini juga kita belajar dari Mbak Anissa Bahar. Sesakit apapun Mama Anissa pernah ngerasa luka di hati. Tapi Mama bisa memaafkan kesalahan anaknya, itu luar biasa. Dan itu harus Mama. Karena hari ini Juwita Jelita tumbuh menjadi seperti apa, tergantung doa dari Mama. Tergantung restu dari Mama. Dan jangan pernah membandingkan suksesnya anakmu dengan materi yang dia miliki. Setuju? Jangan merasa paling benar jadi orang tua sampai kita lupa mendengarkan apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Percayalah, jika keduanya punya perasaan saling mendengarkan, saling menghargai, maka orang tua dengan anak akan berjalan dalam kebaikan. Dan para anak juga, jangan sampai orang tua kita dapat kemuliaan dari orang lain, tapi tidak mendapatkan kemuliaan dari anaknya. Insya Allah, Mama Anissa, Mbak Juwita, Mbak Jelita, Allah jaga keluarga Edi semua dalam kebaikan. Amin ya Rabbal Alam. Saya harus menurunkan ego saya karena rasa sayang saya yang lebih besar daripada ego saya. Dan saya merasa rugi ketika saya harus berpisah dari anak-anak saya. Ada luka gimana ya? Bukan lebih ke luka sih, mungkin lebih ke rasa kecewa karena kurangnya perhatian seorang ibu terhadap anaknya seperti itu. Jadi nggak ada sosoknya ya? Iya, kalau kamu mungkin nggak ada sosok ya waktu kecil Nggak ya. ada sosok, tapi padahal sih aku ada ibu tiri sih, tapi tetap kayak nggak ada sosok ibu asli di samping aku. Iya. Kalau aku kan SMP ikut mama, tapi ya tetap aja ngerasanya kayak kesepian seperti itu. Ya
Iya pasti seneng lah ya. Pasti seneng sih, kalau ya. kita bisa kumpul lagi. Siapa sih yang nggak seneng setelah? Semua orang pasti pengen kayak keluarganya kumpul, Iya, utuh, akur. gitu. Seneng banget. Ya kayak yang sebelumnya itu menurut aku juga kayak proses hidup ya. Proses hidup dan pendewasaan Perjalanan, iya. kita.